Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Anakmu adalah sekolah bagimu. Tema kita hari ini jamaah. Tadi sudah disampaikan di segmen awal oleh Abi, tausiah tentang anakmu adalah sekolah bagimu. Bagaimana bersama anak selama ibadah di bulan Ramadan? Nah, kita bisa bersama anak di bulan Ramadan seperti apa? Nanti Abi akan lanjutkan lebih ya. Tapi sebelumnya Bi, ini ada pertanyaan dari jamaah ya Bi, yang ada di rumah, yang sudah masuk melalui akun Instagram kita di @jalandakwahbtv official. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini dari @Riana Warna. Saya punya anak gadis remaja yang saya sekolahkan di pondok pesantren luar pulau. Pulau mana nih? Pulau Gadung, pulau mana? Pokoknya luar pulaunya dia lah ya. Pulau Jawa kali. Berarti kalau di Pulau Jawa mungkin di seberang atau di mana gitu ya, di luar pulau. Nah, setiap Ramadan menjadi waktu yang spesial buat saya karena dia pulang kampung selama sebulan. Tapi ketika nanti Ramadan usai, anak saya balik lagi mondok. Waktu kepulangan dia ke pondok itulah yang berat bagi saya, Ustaz. Benar. Terutama anak saya setiap kali Ramadan selesai, anak saya tuh pasti sedih, nangis dan nggak mau balik lagi mondok. Saya harus membujuknya dengan sedikit memaksa supaya dia balik mondok lagi. Apakah sikap saya ini dosa, Ustaz? Menjauhkan anak dari rumah tapi demi ilmu agama dan kemandirian dia kelak. Saya rela tega membiarkan melepas anak saya ikut mondok. Tapi anaknya ini kadang suka sedih, suka nggak mau mondok gitu loh. Benar. Silakan Ustaz. Bu. Bu. Alhamdulillah. Pemirsa dimanapun berada, kita pengen anak yang soleh. Benar apa enggak? Kita pengen anak yang solehah. Betul apa betul? Tidak ada orang tua manapun yang pengen anaknya enggak sukses. Setiap orang tua punya mimpi, punya impian, pengen bisa melihat anaknya tumbuh jadi orang yang sukses. Betul betul. Kadang orang tua enggak pernah memperlihatkan dia punya enggak punya. Dia banyak hutang atau dia lagi banyak masalah. Tapi ketika udah urusan anak itu jadi nomor utama. Betul? Betul. Nah, oleh karenanya Nabi mengingatkan kepada kita, akrimu auladakum wa ahsinu adabakum. Apa kata Nabi? Bahwasanya muliakan anak kita, berikan pendidikan yang baik buat mereka, berikan ilmu agama, ilmu dunia yang cocok kepada mereka, dan yang paling utama ahsinu adabakum, perbaiki akhlaknya. Karena kalau anaknya soleh, orang tuanya ke bawah soleh apa enggak? Soleh. Kalau anaknya enggak soleh, orang tuanya ke bawah enggak soleh apa enggak? Contoh, Bang Wedu. Jadi anak lagi. Iya, saya. jadi anak lagi. Anak soleh, anak enggak soleh. Anak enggak soleh. Anak enggak soleh. Iya, ternyata ini Bang Bedu anaknya Ibu Juna. Jumena. Iya. Ibu Jumena. Udah gede nih. Udah gede. 7 tahun. Anak udah 17 tahun. Sekarang 17 tahun. Main motor dong. Main motor. Iya, kesurupan. Nah. Oh iya. Ngomel-ngomel ke orang. Banyak minjem duit. Enggak. Nah, bikin orang tua nangis apa enggak? Nangis tuh. Apa tuh sebab nangisnya? Minjem duit lagi ke emaknya. Benar kan? Tanggung jawab emaknya. Benar. Nah, ketika anak kita seperti ini, orang tuanya ke bawah apa enggak, Bang? Ke bawah. Ke bawah. Siapa sih ini? Bader siapa banget. Sih? Bikin repot orang aja gitu. Benar. Orang tuanya jadi ke bawah jelek. Jelek apa enggak? Jelek. Jelek. Sama. Sama anak. Apa yang dilakukan anak bisa berimbas ke orang tua. Berimbas pada orang tua. Sehingga tujuan kita baik. Jadi oleh karenanya bukan berarti kita menyalahi daripada aturan. Saat kita menjauhkan anak kita dari rumah, harapan kita dan tujuan kita pengen dia jadi orang
sukses, pengen dia jadi orang baik, pengen dia punya ilmu agama, pengen dia nanti ke depan mampu menjadi orang yang memuliakan orang tua. Maka orang tua amanahnya cuma dua sama anak. Apa yang harus kita amanahkan? Yang pertama sama mereka, hei anakku, dimanapun engkau berada, pertama jangan tinggalkan sholat. Kalau engkau tidak meninggalkan sholat, kata orang tua, biar dah banda nggak bisa dikasih, harta kita nggak bisa ngasih, ya Pak ya. Tapi kalau mereka mau sholat, Allah nggak akan ninggalin mereka. Begitu Bu, betul. Maka ini ingetin sama anak kita. Sehingga ibu kalau sayang sama anak, jangan cuma hanya kita takut, kita manjain, kita sayang mereka, tapi nggak kita didik mereka. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Maka oleh karenanya mumpung kita jadi orang tua di bulan Ramadan ini, bersamailah mereka dalam melakukan ibadah. Jangan kita nyuruh dia sholat, emaknya kagak. Jangan, harus jadi contoh, bersamain, ajarkan dulu kepada mereka kenapa kita harus puasa, karena ini kewajiban dari Allah. Betul. Kenapa kita harus menjalankan ibadah? Karena ini tanda bahwa kita beriman kepada Allah. Sehingganya kita kudu bersamai mereka, kita kudu tenang, kita kudu dengan kasih sayang. Lihat Nabi Muhammad, Bu, ulangi, Bu. Lihat Nabi Muhammad begitu luar biasa dengan anak-anaknya. Nabi itu selalu senengnya nyenengin anak-anak. Di surga nanti ada yang namanya Dalul Faroh. Nama yang surga nanti ibu akan tahu di surga. Salah satu namanya Dalul Faroh. Apa maksudnya? Ini surga bagi orang tua yang selalu menyenangkan hati anaknya. Alhamdulillah. Ini ada di rumah anaknya diomelin terus. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Anak kecil umurnya Bang 5 tahun, 6 tahun. Segini lebih 5 tahun. Disuruh beli melon gas. Ada yang begitu ada? Iya. Mana orangnya? Kasihan banget. Kasihan. Anak seusia itu jangan dikasarin. Anak kecil itu jangan disuruh beri galon. Ada yang begitu ada? Anak kecil belum tahu apa-apa, maghrib disuruh buang sampah. Ada yang begitu ada? Ayo kita jadi orang tua yang bijak, bersamai mereka. Mereka di waktu usia dini butuh petunjuk, butuh ketenangan, butuh kasih sayang, butuh rangkulan dari orang tua. Bukan anak kecil harus mengerti apa yang dimau orang tua, sehingga akhirnya orang tuanya kesel sama suami, ngomelnya sama anak. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Keselnya sama suami Bang, anak yang dibentak-bentak. Ada yang begitu ada? Kira-kira pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Ada enggak di sini yang begitu? Ada enggak? Alhamdulillah. Oleh karenanya ayo mumpung ini bulan Ramadan, kita didik anak kita sebagaimana kata Nabi, wa'lamu inna auladakum fitnah. Sesungguhnya ahlukum wa auladukum fitnah, amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anakmu itu adalah ujian. Betul. Jadi kalau ini ujian, kudu banyak ngurusinnya harus sabar, harus tenang, harus banyak menguatkan bagaimana kita menjaga emosi, sehingga anak kita ini tumbuh jadi anak yang ketika besar tidak merasa diomeli sama orang tua. Siap jadi orang tua yang baik, siap jadi orang tua yang menyenangkan, siap jadi orang tua yang membahagiakan anaknya. Siap, karena balasan orang tua yang menyenangkan anaknya besok akan masuk kepada surga. Surga apa? Darul Faroh. Alhamdulillah. Tepuk tangan ibu untuk Abi. Yes. Memang anak itu bisa menjadi perhiasan. Benar. Ya, Korot Ayu juga jadi musuh. Musuh juga kali. Wah, jadi musuh itu yang juga. jangan Bang. Jangan sampai ya. Makanya didik anak kita dengan pendidikan yang terbaik.
ya dengan ilmu yang terbaik agar anak tumbuh menjadi anak yang soleh. Amin. Ya, perhiasan kita ya, amin. Ilmu kita. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ya, siapa? Siapa mau nanya? Ibu? Iya. Silakan Ibu. Dan Ibu. Iya, pakai mic itu Ibu. Kok Humairo kan artinya merah. Bibi kemerah-merah. Ini kok hijau-hijauan? Merah-merahan. Itu hijau-hijauan. Iya. Silakan Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Humairah dari Majelis Taklim Nurus Saadah, Kampung Sipon, Desa Sujung, Kampung Sipon, Kabupaten Serang, Banten. Iya, silakan Bu. Masya Allah. Curhat ya Abi? Boleh Bu. Boleh Ibu. Sekarang saya lagi sedih Abi. Setiap hari nangis, saya nangis. Anak saya susah disuruh sholatnya Abi. Padahal usianya sudah 13 tahun. Saya minta Abi, bagaimana caranya untuk mengatasinya Abi? Padahal kalau ada bunyi HP itu langsung bangun Abi. Setelah saya marah-marah berkali-kali, dosakah saya marah-marah pada anak itu Abi? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sedih. Anaknya yang 13 tahun nggak mau sholat, ya Bu ya. Padahal ibu udah nyuruh sholat. Nah, saya marah-marahin. Dosa nggak saya Abi? Bener. Seperti itu ya Bu ya. Indung indung kepala lindung, hujan diudik di sini. Mendung anak siapa Pakai kerudung, mata melirik. kok beda-beda ujungnya? Bu, Masya Allah. Ibu Humairah bertanya, karena ibu sedang sedih. Anaknya yang umurnya 13 susah disuruh untuk sholat. Ibu marah kepada anak, apakah marahnya itu dosa? Kalau berdosa harus gimana? Kalau enggak gimana harus berdosa. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Humairah. Masya Allah, alhamdulillah. Kadang orang tua itu hatinya sangat lembut, ya Bu ya. Kita sebagai orang tua nggak bisa ngeluapin rasa girang, rasa bahagia, rasa seneng kalau ngeliat pas kita buka pintu kamar anak kita, dia lagi sholat. Alhamdulillah. Hati kita doang cuman ngomong, ya Allah, saya nggak bisa ngasih apa-apa buat anak saya ya Allah. Tapi ketika saya lihat dia ibadah, dia sholat, ya Allah, ini yang buat saya tenang ya Allah. Tuh orang tua netesin air mata. Bahkan dia ke pojokan, dia nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena dia punya anak soleh. Ini kali ya Allah, di balik ujian yang kau berikan, kau kasih anak yang baik, yang nyenangin hati orang tua, yang bikin rumah rasanya adem, bacaan Qur'annya enak, sholatnya bagus, dan itu adalah kepengen orang tua. Alhamdulillah. Saya doain anak-anak ibu kayak begitu. Anak-anak pemirsa di rumah pun bisa kayak begitu. Amin. Nah, jadi kalau ada anak kita males, anak kita belum pengen, bukan nggak mau, betul?
nggak boleh diomelin. Tadi saya katakan doa ibu itu doa. Doa ibu, ucapan ibu, kalimat yang keluar dari lisan ibu itu doa. Sehingga jangan sampai saat kita marah, kita kecewa, kita kesel, anak kita jadi orang yang sengsara. Betul apa enggak? Dulu boleh saya cerita? Boleh saya cerita? Ada zaman Nabi, namanya sahabat Alqomah. Siapa bu? Sahabat Alqomah ini orangnya sayang sama orang tua. Dia sayang banget sama orang tua. Saat ketika dia menikah, dia ngasih cuma beda warna. Ngasih istrinya warna merah, ngasih mertua orang tuanya warna hijau. Itu mertua pengennya dikasih warna merah. Cuman saat itu dia nggak tahu. Coba kalau tahu Alqomah pasti dikasih. Ketika ibunya marah, kesel, dia bilang begini ke anaknya, Alqomah, engkau sudah menikah ternyata nggak sayang kepadaku. Aku doain matimu susah. Coba sakaratul maut susah. Bro, susah. Terus. Loh, saya belum datang, terusin. Ini saya ibunya ceritanya. Ya Allah, Alqomah, ayah amat ya. Ibu udah ikhlas, ibu ridho. Kau mau pulang, silahkan. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya Allah, kenapa peran saya orang sekarat mulu, Abi? Gak ada peran jagoan gitu, peran orang ganteng. Orang sekarat, yang sekarat yang dosanya banyak lagi. Nah, nih ibunya itu kesel doang. Ngomongnya begitu. Dia bilang, Alqomah, nanti kalau kau meninggal dunia, engkau susah matinya. Rasulullah dipanggil oleh sahabat. Kata sahabat ke Rasul, ya Rasul, Alqomah susah meninggalnya. Emang apa? Sakaratul maut. Apa dia punya dosa? Dia ahli sholat, dia puasanya bagus, dia baca Qurannya bagus. Kenapa ini? Dia pernah satu saat berucap, orang tuanya pernah berucap kalau nanti Alqomah meninggalnya susah. Nah, lalu Rasulullah memanggil ibunya. Kata Rasulullah, wahai ibu, maafkan anakmu. Tidak, aku tidak akan maafkan. Terus belum mati nih. Belum nih, terus. Wahai ibu, terusin. Wahai ibu, maafkan anakmu. Kasihan ini. Akhirnya si ibu belum memaafkan. Belum. Lalu kata si Rasulullah, karena ibu ini nggak mau memaafkan, baik ibu, kalau ibu nggak memaafkan, kata Rasul, aku akan bakar anakmu. Akhirnya ibunya dengan hati yang begitu luar biasa sayang, jangan Rasul, jangan kau bakar anakku, aku ridho, semoga anakku selamat dunia akhirat. Baru dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Husnul khotimah senyum. Husnul khotimah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tepuk tangan buat Abi. Bi, besok saya jangan jadi orang sekarat lagi, Wah. Saya deg-degan kalau meraninnya, Bi. Ya, emang sih acting tapi saya kadang-kadang takut kelewatan beneran sih. Astagfirullah. Ya Allah Akbar. Ya oke, sekarang saya mau bertanya Ibu Humairah sih pertanyaannya. Ya, oke silakan. Semoga anak Ibu Humairah menjadi anak yang soleh ya Bu ya. Benar-benar bisa berbakti kepada ibu, kedua orang tuanya dan sholatnya rajin. Amin amin rabbal alamin. Baik, silakan selanjutnya, bertanya selanjutnya. Ya Ibu, silakan Bu. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Abi. Kuizinkan kata Abi. Perkenalkan nama saya Ibu Siti dari Majelis Taklim Bundo Kanduang dari Cimahi. Ibu Bundo Kanduang. Saya mempunyai anak remaja Abi. Ya. Susah disuruh sholat taraweh.
dan suka bohong. Disuruh sholat taraweh, izinnya sholat taraweh, malah nongkrong di belakang masjid di warung kopi. Ntar abis itu kayak lagi aduh. Tanda-tanda. Pada pertanyaannya begitu curiga saya. Tanda-tanda nih. Ya, disuruh sholat izin teraweh. Iya. Ternyata nggak teraweh. Iya, malah nongkrong di warung kopi. Udah ujungnya Tanda-tanda nih. Terus Bu, ya. Terus Bu. Saya kan greget ya Abi ya, pengen marah, gemes gitu sama anak saya tuh. Tapi sama suami saya dilarang. Terus gimana ya Abi untuk menanggapin suami saya? Sekian Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya melarang. Bagaimana cara menanggapi suami ibu? Iya. Iya, suami saya melarang saya marah sama anak saya gitu. Gimana Abi untuk menanggapin semua itu? Benar. Ya, begitu Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Abi sebelumnya. Dari kemana-mana jamaah. Nanti Abi akan menjawab pertanyaan Ibu Siti tentang bagaimana menanggapi suaminya yang melarang ibunya marahin anaknya berbohong. Oke, setelah ini jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.